Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Paramita dengan NIM 2382120049, kelas 3B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mata kuliah Ushul Fikih dan Qawaid Fikih. Dosen pengampu yaitu Bapak Haji Ahmad Otong Bustomi LCMAG. Di sini saya akan membuat video sedikit tentang usul fikih dan qawaid fikih. Usul fikih dan qawaid fikih merupakan dua pilar penting dalam memahami dan mempraktikkan hukum Islam. Meskipun saling berkaitan, keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Mari kita bahas masing-masing secara rinci. Usul fikih yaitu secara harfiah berarti dasar-dasar hukum. Ia merupakan ilmu yang mempelajari sumber-sumber hukum Islam dan metode penarikan hukum istimbat dari sumber-sumber tersebut. Tujuan utama usul fikih adalah untuk memberikan kerangka metodologis yang sistematis dan rasional dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Sumber-sumber hukum dalam usul fikih yaitu ada beberapa sumber utama hukum dalam hukum Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama dan otoratif. Al-Quran mengandung ayat-ayat yang menjelaskan berbagai hukum dan prinsip-prinsip yang ada di usul fikih dan qawaid fikih. Yang kedua ada sunnah. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi perkataan atau perbuatan dan persetujuan beliau menjadi sumber penting kedua. Usul fikih membahas kriteria validitas hadis dan metode pengambilan hukum darinya. Yang ketiga ada ijma atau konsensus ulama. Persetujuan para ulama yang mutawir atau tersebar luas dan terpercaya tentang suatu hukum juga menjadi sumber hukum. Yang selanjutnya ada kias atau analogi. Metode penarikan hukum dengan cara membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang telah ada hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau sebab hukum. Yang usul fikih membahas kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang menggunakan kias. Yang selanjutnya ada istihsan atau preferensi. Penggunaan akal sehat dan pertimbangan untuk memilih hukum yang lebih baik dan sesuai dengan maslahah atau kepentingan umat. Yang selanjutnya ada maslahah mursalah atau kepentingan umum. Penarikan hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan memperhatikan kaidah syariat. Yang selanjutnya ada urf atau kebiasaan. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Yang selanjutnya ada metode istimbat atau penarikan hukum. Usul fikih juga membahas metode penarikan hukum dari sumber-sumber tersebut seperti tafsir, riwayat, pengumpulan hadis, tarjih, takwil, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada qawaid fikih atau kaidah-kaidah hukum. Ia merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dari berbagai hukum fikih yang telah ada. Qawaid fikih berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menyelesaikan masalah fikih yang baru atau kompleks. Ia memberikan kerangka berpikir umum yang dapat diterapkan pada berbagai kasus. Contohnya sudah banyak di zaman kontemporer ini. Hubungan usul fikih dan qawaid fikih. Usul fikih dan qawaid fikih saling berkaitan erat. Usul fikih menyediakan metodologi untuk menemukan hukum, sementara qawaid fikih memberikan prinsip-prinsip umum yang membantu dalam memahami dan menerapkan hukum tersebut. Qawaid fikih dapat dianggap sebagai hasil mengabstraksikan dari berbagai hukum fikih yang telah diistimbat melalui metode-metode yang dipelajari dalam usul fikih. Kesimpulannya, usul fikih dan qawaid fikih merupakan dua ilmu yang saling melengkapi dalam memahami dan mempraktikkan hukum Islam. Mempelajari keduanya sangat penting bagi siapa saja yang ingin mendalami dan mengkaji hukum Islam secara mendalam dan komprehensif. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.